Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih di tema 2 dan subtema 2 yaitu pembelajaran 3. Kita masih belajar mengenai dongeng. Di sini sebelum membaca dongeng, Ibu akan menjelaskan apa itu arti dongeng. Buka buku paket kalian ya di pembelajaran 3. Dongeng merupakan salah satu karya sastra yang menceritakan sesuatu hal yang fiktif atau bersifat hayalan untuk diambil pelajaran dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Berikut adalah bagian-bagian dongeng. Jadi bagian-bagian dongeng yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tentang pendahuluan, yaitu kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Bagian kedua yaitu tentang isi atau peristiwa, merupakan bagian penting dari dongeng yang isinya mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Kemudian bagian yang ketiga, bagian terakhir yaitu adalah penutup, bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Nah, jadi di bagian dongeng itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari dongeng. Yang pertama, diceritakan dengan alur yang sederhana. Kemudian yang kedua, alurnya singkat dan cepat. Yang ketiga, tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Kemudian keempat, peristiwa yang ada di dalamnya bersifat fiktif atau hayalan. Jadi tidak ada di dunia nyata ya, ini bersifat hayalan. Kemudian yang kelima, ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Dan yang keenam, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Nah, ini adalah ciri-ciri dongeng, ada 6, boleh kalian catat nanti. Kemudian dalam setiap dongeng pasti terdapat pesan moral atau yang kita sebut dengan amanat. Nah, amanat ini berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral, diambil pelajaran bagi para pembacanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang dongeng-dongeng dan ada pesan moral yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut sebuah dongeng tentang kisah petani dan anak harimau. Pengarangnya adalah anonim, tidak diketahui. Yuk kita simak, Ibu akan bacakan ya. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Nah, dilihatnya di dalam sebuah lubang ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Nah, dia percaya
bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau. Nah, ini adalah ada seekor ibu harimau. Nah, dia melihat. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mulai mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Nah, betul kan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Jadi setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dan nanti ada tugas yang kalian kerjakan, yaitu mengenai apa saja pesan yang terkandung dari dongeng tadi. Nah, jadi kalian nanti kerjakan tugasnya ya. Cukup sekian dari Bu Novi. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami apa itu dongeng, ciri-ciri dari dongeng, dan bagian-bagian dari dongeng, dan dikerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.